Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen, kelas matematika online. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, pembagian bentuk aljabar ini konsep penyelesaiannya sama aja dengan pembagian pada bilangan bulat, yaitu bisa dengan menggunakan bagi kurung. Contoh, pada bilangan bulat misalnya kita punya 45 dibagi dengan 3. Nah, langkah-langkahnya ini seperti ini ya. 45 kemudian dibagi dengan 3. 4 dibagi 3 dapat 1. 1 kali 3, 3. Kita kurangi, 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita turunkan 5. Sehingga 15 dibagi 3 dapatnya berapa? 5. 5 kali 3, 15. Dikurangi lagi hasilnya 0. Nah, 15 ini merupakan hasil ya. Hasil pembagian 45 dibagi dengan 3. Sedangkan 0 ini yang namanya sisa ya, sisa. Jadi 45 dibagi 3 dapatnya 15, sisanya 0. Nah, dalam pembagian tidak semuanya harus menyisakan 0, tapi bisa aja sisanya ini lebih dari 0 ya. Oke, langsung saja ke contoh pembagian bentuk aljabar. Contoh. Untuk contoh yang pertama, misalnya saya punya x kuadrat ditambah dengan 7x, kemudian ditambah dengan 10, jika dibagi dengan x ditambah dengan 2, ini hasilnya berapa? Oke, kita bisa menggunakan konsep bagi kurung yang barusan ya. Misalnya seperti ini, berarti di dalam kurung ini adalah x kuadrat ditambah dengan 7x ditambah dengan 10, kemudian dibagi dengan x ditambah dengan 2. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, ada suatu konsep yang harus kalian pahami, di mana pangkat dari yang dibagi, yang di dalam kurung ini, pangkatnya ini tidak boleh lebih kecil dari si pembagi ya. Di sini pangkatnya 2, sedangkan di sini pangkatnya 1 ya untuk variabel x. Nah, berarti ini bisa dikerjakan. Kalau misalnya pangkatnya ini lebih kecil, dibagi dengan pangkatnya yang lebih besar, ini tidak bisa dikerjakan ya. Itu konsepnya. Lanjut. Sekarang kita perhatikan yang di sini ya. Yang pertama ini x pangkat 2. X pangkat 2. Sedangkan di sini X-nya pangkatnya 1. Nah, kira-kira X pangkat 1 ini supaya jadi X pangkat 2 harus dikalikan dengan berapa? Jawabannya yaitu dikalikan dengan X ya. Sebab X dikali dengan X ini hasilnya X pangkat 2. Kemudian X dikalikan dengan suku yang kedua yaitu positif 2. X dikalikan dengan positif 2, maka hasilnya positif 2X. Kita kurangi, x pangkat 2 dikurangi dengan x pangkat 2, ini hasilnya 0 ya. Bisa kita coret. Selanjutnya 7x dikurangi dengan 2x, ini hasilnya 5x. Nah, ini satu suku, sedangkan pembaginya ini dua suku. Jadi usahakan minimal sama ya, dua suku dengan dua suku atau tiga suku dengan dua suku ya pembaginya. Jadi tidak boleh lebih kecil dari pembagi ya. Oke, 5x ini satu suku, sedangkan pembaginya ini dua suku. Maka kita turunkan yang positif 10 ya, sehingga menjadi 5x ditambah dengan 10. Karena sudah sama-sama dua suku, berarti bisa dikerjakan dengan yang ini ya, bisa dibagi ya. 5x ditambah 10, sedangkan pembaginya x ditambah dengan 2. Ini sama-sama x. Boleh ya, yang penting si yang dibagi ini tidak boleh lebih kecil daripada si pembagi pangkatnya ya. Oke, 5x. Sedangkan di sini x. Berarti x ini supaya jadi 5x harus dikalikan dengan berapa? Oke, tentunya dikalikan dengan positif 5. 5 dikali dengan x ini 5x. Sedangkan 5 dikalikan dengan positif 2, ini hasilnya positif 10. Kita kurangi lagi. 5x dikurangi dengan 5x, habis. 10 dikurangi dengan 10 juga habis. Jadi sisanya 0. Jadi hasil dari x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 dibagi dengan x tambah 2 adalah hasilnya ya x ditambah dengan 5. Sisanya sisa 0.
Atau boleh sampai sini saja kalau sisanya 0. Tapi kalau sisanya tidak 0, ini harus ditulis ya. Contoh yang kedua, misalnya saya punya 2x pangkat 2, kemudian ditambah dengan 3x dikurangi dengan 4, dibagi dengan misalnya x ditambah dengan 3. Berapa hasilnya? Oke, kita kerjakan di sini ya. 2x pangkat 2 ditambah dengan 3x dikurangi dengan 4, kita bagi dengan x ditambah 3. Pangkatnya di sini 2, sedangkan pembaginya ini pangkatnya 1, berarti bisa dikerjakan ya. Supaya menjadi 2x pangkat 2, x ini harus dikalikan berapa? Tentunya 2x, sebab 2x dikali dengan x hasilnya 2x pangkat 2 ya. Kemudian 2x dikalikan dengan positif 3, maka hasilnya positif 2 kali 3, 6. X-nya tetap. Oke. Kita kurangi ya. Kurangi. 2x pangkat 2 dikurangi dengan 2x pangkat 2, habis. Bisa kita coret. Kemudian positif 3x dikurangi dengan 6x. 3x dikurangi dengan 6x, ini negatif 3x. Ya kan? Nah, ini satu suku, sedangkan di sini pembagiannya 2 suku, maka kita turunkan yang negatif 4. Sehingga menjadi negatif 3x dikurangi dengan 4 dibagi dengan x tambah 3. Nah, di sini negatif 3x, sedangkan di sini kita punya x. Supaya hasilnya jadi negatif 3x, x ini harus dikalikan dengan berapa? Oke, dengan negatif 3 ya. Sebab negatif 3 dikalikan dengan x hasilnya negatif 3x. Sedangkan negatif 3 dikalikan dengan berapa ini? Positif 3 hasilnya negatif 9. Selanjutnya kita kurangi. Negatif 3x dikurangi dengan negatif 3x hasilnya berapa? Oke, masih ada yang lupa ya. Misalnya seperti ini deh. Negatif 3 dikurangi dengan negatif 3. Negatif ketemu negatif, kalau ada dalam kurung artinya perkalian ya. Negatif kali negatif ini positif jadinya. Jadi negatif 3 ditambah dengan 3 ya. Ini yang tanda ini berubah jadi 1, positif. Negatif 3 tambah 3 habis dong ya. Berarti ini hasilnya habis, 0 ya. Kemudian negatif 4 dikurangi dengan negatif 9. Ini juga sama. Negatif 4 dikurangi dengan negatif 9. Tadi kayak gimana? Negatif ketemu negatif ini atau negatif kali negatif ini jadi positif. Negatif 4 ininya 9. Berarti negatif 4 ditambah 9. Jajan 4.000, kita punya uang 9.000. Berarti masih punya uang berapa? 5.000. Oke, berarti ini hasilnya positif 5. Negatif 4 dikurangi dengan negatif 9, hasilnya positif 5. Nah, ini yang namanya sisa. Ya, sisanya 5. Hasilnya ini ya, 2x min 3. Ini hasil. Nah, jadi 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi dengan 4 dibagi dengan x tambah 3. Ini hasilnya 2x dikurangi dengan 3. Sisanya 5. Oke, nah ini dia hasilnya ya. Nah, jadi pembagian bentuk aljabar itu seperti ini ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.